meja belajar ada kakek-kakek melotot. Anjir, merinding kampret. 7 itu dipercaya adalah santet. Berarti ada yang lagi ngirim santet. Nah, Selamat malam. malam. Balik lagi di Channel YouTube kita. Gudang Studio. Ya, kita bikin konten hari ini karena terjadi something kemarin. Mistis. Mistis di sini. Jadi kita mau bicarain tentang mistis yang terjadi yang kemarin banget ya kita alamin ya. Baru kita alami kemarin. Dan itu ternyata kejadian itu sering terjadi di Sini. Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, biar teman-teman tahu nih kejadian yang kita alami nih. Coba ceritain gimana kemarin tuh kejadiannya gimana sih? Oh, jadi kemarin tuh kayak gini, kita kan lagi nongkrong-nongkrong nih sambil minum-minum kan, minum biasa, minum kopi lah kan. Panggil kamu ngopok. Ngopi aja tuh. Ngopi aja udah. Oke, Udah siap. ngopi aja ya, Terus? lagi jangan kasih tahu. Jadi abis itu nggak lama dengar suara burung. Ah ya bener. Burung itu memang sering kedengaran sih, cuman jarang-jarang dia berbunyinya. Jadi nggak lama aku nyium bau Ya. aroma yang Khas, tajam. ya, khas banget tuh Terus- aromanya. Terus ya udahlah kan nggak ada di sini, aku cari tahu, aku cari ke dalam kan di rumah kan, dan ternyata mama lagi bakar itu tuh Aromanya itu dari yang dibakar si mama dari ya? bakar mama, dan itu tuh kayu kayak serat kayu kayak gitu. Itu kenapa mama bakar itu? Ya jadi dia bakar itu katanya, Hah? mama juga dengar sih. Nah nih teman-teman harus denger nih. Jadi katanya dia nggak bakar tuh kayu ketika ada hantu atau apa kan, hantu itu bakal lari ketika nyium bau itu. Hantu itu bakal lari karena takut bau itu, nyium bau itu sampai ngelewatin 7 bukit. Nah hantu itu sendiri itu tuh dikasih tahu sama burung itu. Jadi burung itu tuh kayak ngasih pertanda gitu, alarm ke kita gitu ya. Jadi kalau kata mama, ketika burung itu terdengar, Bakar kayu itu supaya ngusir hantu itu, hantu-hantu yang dikasih tahu sama burung itu sejauh 7 bukit gitu ya. Iya, dia tuh lari sampai 7 bukit gitu. Teman-teman bisa lihat ini namanya kayu lukai, kayu yang ada di Kalimantan. Ini masih ada bekas gosong kayaknya dibakar. Itu dia aku ambil. Selalu mau ngasih tahu ya teman-teman di sini ya. Ini tadi sore burung itu terdengar lagi dan dia cepat-cepat ngambil kayu ini, kita bakar ya, karena juga jujur aku juga penasaran gitu kan. Nah dia bakar kayu ini, suara burung itu memang berhenti, tapi aroma dari kayu luka ini khas banget. Beda banget dari yang kayak kita bakar kayu biasa. Dia menimbulkan aroma yang kuat. Di Bandung pernah kejadian waktu itu kita makan, mungkin teman-teman Bandung tahu Punclut. Apa tuh? Itu Punclut itu nama tempat makan. Oh, nama tempat makan. Dia makan lesehan gitulah di Punclut. daerah Dagu Atas. Nah kita makan di situ sama teman-teman ramean. Panjang ceritanya tiba-tiba ngobrolin tentang hantu, tentang mistis. Nah entah kenapa ya teman-teman, sebenarnya aku tuh kalau sompral, kata orang sompral apa ya, suka ngomong ngaco gitu, itu biasanya langsung kena gitu. Nah waktu di Punclut itu teman-teman ceritain hantu, awalnya serius. Nah ada salah satu temen yang dia itu sebenarnya takut, jadi cerita hantu itu diplesetin sama dia Biar ketakutan dia dia berkurang. dia hilang, dan ternyata diplesetin yang lucu-lucu nih ya, dan ternyata itu jadi topik seru, kita plesetin terus gitu. Dan termasuk aku salah satu yang jadikan hal itu jadi joke, jadi bercandaan parah waktu itu. Ya kita benar-benar ngakak habis lah. Pulang dari situ itu aku balik ke kosan di daerah mana nggak tahu gitu ya. Waktu mau tidur tiba-tiba ketindihan. Tindihan pertama nih kejadiannya, ketindihan pertama kali lepas, terus ada mitos ngubah posisi kan. Nah, aku ubah posisi tidur dulu, tetap ketindihan juga,
Terus yang ketiga aku ubah lagi, ketindihan yang ketiga tuh kayak ada bunyi gendang, gendang yang kenceng lah gitu ya. Merinding bos. Nah gendang yang kenceng ini aneh, selama aku ketindihan itu nggak ada suara harusnya. Jadi Selama, yang ketiga? yang ketiga itu ada bunyi gendang, dung 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 dung. Itu demi apapun ya, takut banget waktu itu. Sampai akhirnya lepas dari tindihan yang ketiga itu. Karena lepas mau balik gitu, lihat di meja belajar ada kakek-kakek melotot. Anjir merinding kampret. Dia Itu melotot. Tapi nggak berani ngelihat ya, nggak berani ngelihat, langsung. Tapi kamu tahu dia. Jadi kayak begitu lihat ada sosok kakek-kakek ngelotot gitu, itu langsung dilewatin aja matanya. Ya ampun, tuh bener-bener panik banget. Jadi kamu tahu itu kakek-kakek gimana? Coba jadi, yang kamu ingat lah parasnya gimana? Dia duduk di atas meja. Duduk di atas meja, duduknya bersila. Tapi silanya tuh duduk bersila tapi ngarah, tapi nggak jatuh ya. Dia ngarah ke kita, melotot. Itu sumpah ya, itu panik banget, langsung dilewatin aja pemandangan itu, tutup mata ya. Waktu itu ya berdoa lah sesuai kepercayaan, dan gak berani buka mata sampai ketiduran. Wow, kamu lihat jelas dan kamu langsung lari ikan mata. Ya. Itu kakek tuh rambutnya pendek. Oh, pendek. Jadi kayak udah tua aja, kakek tua. Mukanya jelas enggak? Tapi mukanya marah, melotot. Ih anjir. Itu melototin, duduk bersila tapi posisi itu nggak jatuh. Itu bener-bener. Posisinya kayak gitu, kayak condong gitu. Condong gitu. Kalau manusia normal ya, kalau manusia normal dengan condong kaki terangkat gitu berarti kan nungging ya, harusnya jatuh ke depan. Tapi dia enggak. Tahu merinding kampret. Kamu pun nggak merinding, kita biasa ya. Ya karena dulu itu kejadiannya udah berapa kali diceritain ke teman-teman, jadi udah mungkin momen-momen pertama, kedua, ketiga ceritanya masih merinding parah tuh. Kalau teman-teman pengen tahu di sini ya, mungkin kan teman-teman di luar sana, di luar Kalimantan tuh taunya Kalimantan, apalagi khususnya Pontianak itu yang terkenal kuntilanak. Mbak. Sebenarnya teman-teman, ada yang lebih ngeri dari barang itu. Makhluk itu sendiri, itu disebut kuyang. Nah, gimana? Maksudnya kenapa ngeri ya? Buat teman-teman di sini ya. Di Kalimantan ini mereka percaya kalau kuntilanak itu kan, kalau kita tahu ya, dia kerjanya cuma nakut-nakutin. Dia ngantuin, nakut-nakutin sampai kita ketakutan apa segala macam. Tapi kalau kuyang ini muncul, bakal ada korban jiwa karena dia yang cari bayi kalau nggak salah. Cari janin, cari darah. Dan satu lagi yang bikin ini menakutkan, kalau kuntilanak ini makhluk halus yang mungkin muncul malam. Nah kalau kuyang ini adalah manusia sebenarnya, tapi siluman gitu loh. Maksudnya manusia jadi-jadian, manusia normal tapi nuntut ilmu apalah gitu. Antara dua dia tuh pesugihan, memang pesugihan, kaya, sama dia tuh cantik, pengen cantik, ganteng atau apa gitu. Dan itu juga terjadi sama dua manusia, maksudnya bukan dua manusia apa, maksudnya dia tuh karena dia memang pesugihan, minta sama dukun apa segala macam. Yang kedua itu karena keturunan. Jadi misalnya nih aku pengen jadi kuyang nih, ada dua cara. Pertama minta ke dukun supaya jadi kuyang, atau kamu memang ada keturunannya. Keturunan kuyang. Kamu memang ada. Oke. Selain itu ada yang namanya 7 ya. 7. Ada 7. Nah teman-teman, kalau 7 ini jujur aku ngalamin sendiri. Tapi waktu masih kecil, masih tinggal di Kalimantan waktu itu kita masih latihan bela diri. Oh ya. Tuh apa kita tuh? latihan Apa tuh? Kita latihan ada lah. Latihan itu kah? Apa namanya? Atau karate? Gitu. Latihan bela diri terus? Latihan bela diri. Horor. Oke. Jadi waktu itu latihan bela diri, kita ramean di situ, masih kecil ya. Kita latihan tuh mulai malam, sekitar jam berapa? Mungkin jam 9-an gitu lah. Nah, lagi latihan, jadi nggak mungkin sekitar setengah 10 atau jam 10.
itu bener ngelihat bola api. Kalau orang sini nyebutnya 7, bola api itu terbang tingginya itu sekitar 2 lantai rumah lah, lantai 2 rumah gitu. Deket banget, deket. Jadi dia terbang, yang ngelihat tuh bukan cuma aku, tapi teman-teman juga yang latihan waktu itu ngelihat sep. Nah itu momen pertama kali aku ngeliat 7 itu ya. Jadi nggak ada rasa takut sih, nggak ada rasa karena dia ngeri. bola Bola api. api, jadi Memang ya, bola api bulat banget tapi berapi. terbakar. Terus Oke. terbangnya itu ya rata gitu. Jadi bener-bener nggak acak adut apa segala macam, nggak rata. Dia Rata banget, pelan, ser. habis itu Jadi kita semua noleh, ya namanya anak kecil mungkin indah yang lihatnya tuh keren, malam-malam ada sinar gitu. Lagi ngeliat gitu hilang di tengah terbang itu, hilang. tengah Nah lagi terbang gelap. itu hilang. Nah buat teman-teman, 7 itu dipercaya adalah santet. lagi ada yang lagi ngirim santet tuh. Nah ternyata setelah gede, setelah dewasa, dengar cerita dari warga-warga sini, teman-teman juga, orang tua situ. Nah 7 itu kayak jin, iblis gitulah. Itu bisa digunakan sama dukun-dukun atau orang-orang ahli, orang-orang sakti itu untuk ngirim santet. Ngirim santet ya. Jadi dikirim, nah nanti 7 itu berangkat. Ketika sudah nyampe ke tujuannya, dia bakal hilang. Nah ketika hilang itulah santet itu udah masuk ke tubuh korbannya. Wow. Makanya di sini sering kan di sini sering ada yang katanya paku lah, apalah iya dalam tubuh pernah tiba-tiba. juga sih di daerah sini juga, di dekat rumah juga ada juga kayak gitu. Cuma dia enggak kayak bola api, dia kayak bintang terang gitu, kayak lampu gitu, pelan habis itu hilang. Mungkin kan enggak terlalu dekat kali ya, tapi itu santet ya. iya. Itu memang santet. Jadi buat Mama bilang gitu juga. Nah buat teman-teman juga di sini kalau lihat bola api, jangan lihat itu lampion indah apa segala macam. Itu adalah kiriman santet. Nah jadi di sini teman-teman, hal itu masih kepercayaan dan ya, salah satunya 7 itu benar-benar ngalamin ya, ngelihat sendiri. Tapi ya bagusnya sampai sekarang sih nggak ada masalah, dan mudah-mudahan ke depan juga nggak ada masalah, nggak ada lagi kiriman itu. Semoga lah, karena barang itu kan ya untuk apa. Ada nggak penangkalnya? Itu kurang tahu sih. Ada mitos seperti ini nih, ada mitos yang muncul, yang pernah dengar gitu ya, kayak santet atau voodoo atau apapun itu gitu ya, itu bisa terkena, kita bisa jadi korban kalau kita percaya. Nah kalau misalnya kita tidak percaya, misalnya kita, maaf nih ya, kalau kita nggak percaya voodoo nih, kita nggak bisa divoodoo, katanya gitu. Jadi hal itu bisa kena kalau kita percayain dulu gitu. Gitu. Dan aku juga pernah dengar sih untuk nangkal itu katanya apa ya, nanam bambu ya di pintu ya. Iya benar ya. Nggak tahu sih di pintu atau memang ditanam di halaman, entahlah. Cuman ya dengar-dengarnya kayak gitu, nama dengar kan. Soalnya salah juga mereka yang ku dengar. Soalnya sering juga kalau aku main ke tempat temen gitu, ngelihat di ventilasi pintu itu, di atas pintu itu ya ada daun apa gitu, terus dikasih apa gimana. Jadi ya katanya penangkal makhluk apa, yang jenis daun ini penangkal santet apa gitulah. Sampai sini dulu itu ceritanya tentang mistis. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan support terus kita di channel Gudang Studio. Gudang Studio. Makasih teman-teman, selamat malam, dadah.